Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, sekarang kami akan membahas mengenai analisa kadar kotoran pada CPO. Nah, tujuan dari analisa kadar kotoran pada CPO ini adalah untuk mengetahui prinsip analisa kadar kotoran dan mengetahui banyaknya kadar kotoran yang ada pada CPO tersebut. Untuk alat-alat yang digunakan pada praktikum ini yaitu 1. Cawan gauge, 2. Kertas saring wetman, 3. pinset, 4. timbangan analitik, 5. oven, 6. desikator, 7. hot plate, 8. botol semprot, 9. Erlenmeyer, 10. gelas ukur, 11. botol timbang, dan terakhir alat penyaring kadar kotoran. Dan pada bahan-bahan yang akan digunakan pada analisa ini yaitu CPO yang diambil dari sisa analisa kadar air dan pelarut NHEXA. Sebelumnya, cawan gauge yang digunakan dipreparasi dulu, yaitu dicuci cawan gauge menggunakan pelarut NHEXA, lalu dikeringkan menggunakan tisu, kemudian dimasukkan kertas saring di dalamnya dan ditimbang beratnya, kemudian di oven pada suhu 105 derajat Celcius selama 30 menit. Didinginkan dalam desikator 15 menit lalu ditimbang. Lalu, gunakan sampel uji kadar air yang sudah diketahui beratnya. Terlebih dahulu, diencerkan sampel hingga homogen. Kemudian, dimasukkan pelarut heksan pada sampel untuk melarutkannya. Lalu, disaring melalui alat penyaring. Lakukan pencucian beberapa kali sampai alat penyaring bersih dari minyak. Kemudian dikeringkan kertas saring ke dalam oven pada suhu 105 derajat Celcius selama 30 menit, lalu dinginkan dalam desikator selama 15 menit dan ditimbang beratnya. Ulangi pengeringan, pendinginan, dan penimbangan hingga selisih 2 kali. Penimbangan berturut-turut tidak melebihi 0,01%. Dari praktikum yang sudah dilakukan, diperoleh hasil perhitungan yaitu kadar kotoran yang terkandung dalam sampel CPO sebanyak 0,012%. Untuk pembahasan ini, kadar pengotor dan zat terlarut adalah keseluruhan bahan-bahan asing yang tidak terlarut dalam minyak. Pengotor yang tidak terlarut dinyatakan sebagai persen zat pengotor terhadap minyak atau lemak. Analisa zat pengotor dilakukan dengan metode gravimetri. Prinsip analisa kadar zat pengotor adalah kadar zat pengotor dihitung sebagai bahan yang terkandung dalam minyak sawit yang tidak larut dalam minyak yang dapat disaring setelah minyak dilarutkan. Dalam suatu pelarut, penyaring zat pengotor di dalam minyak kelapa sawit dilakukan menggunakan kertas saring. Dari tabel syarat mutu minyak kelapa sawit tersebut sesuai dengan SNI 01-2901-2006 menunjukkan bahwa kadar kotoran maksimal pada minyak kelapa sawit atau CPO adalah 0,5%. Sedangkan pada hasil praktikum kami, pada sampel CPO diperoleh kadar kotoran sebanyak 0,012%, yang berarti bahwa hasil kadar kotoran ini masih masuk dalam standar mutu minyak sawit mentah. Namun, apabila terdapat hasil kadar kotoran tinggi dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu pada stasiun klarifikasi, tepatnya pada wet oil tank dan pada tangki timbun. Tingginya kadar kotoran minyak produksi biasanya disebabkan oleh proses yang kurang maksimal pada stasiun klarifikasi, khususnya pada wet oil tank, di mana dari hasil analisa dan pengamatan kemudian berdasarkan studi literatur yang dilakukan bahwa tingginya kadar kotoran minyak produksi
dapat dipengaruhi oleh foaming pada permukaan minyak dan aliran minyak yang ada pada wet oil tank yang kurang tenang, sehingga menyebabkan proses pengendapan pada wet oil tank tidak sempurna. Pengumpanan minyak pada wet oil tank yang tidak kontinu. Hal ini dapat menyebabkan aliran minyak yang masuk ke wet oil tank menjadi tidak teratur dan dapat menimbulkan gejolak. Selain itu juga, retention time yang dibutuhkan menjadi tidak kontinu, sehingga mengganggu lapisan kotoran yang telah mengendap di dasar tangki. Foaming pada permukaan minyak merupakan efek dari pemanasan yang berlebihan dan menyebabkan air yang terkandung di dalam minyak dan beberapa di sekitar pipa stempel menjadi mendidih. Air mendidih tersebut kemudian membentuk gelembung-gelembung, lalu bergerak ke atas permukaan minyak. Dapat kita ketahui bahwa ada beberapa hal yang tidak sesuai sehingga dapat menyebabkan tingginya kadar kotoran minyak ex wet oil tank. Adapun hal-hal yang kemungkinan tidak sesuai ialah suhu pada wet oil tank itu tidak terjaga, sehingga suhu pada wet oil tank dapat mencapai 85 oC. Kapasitas ataupun debit minyak yang dikeluarkan oleh wet oil tank yang tidak sesuai dengan umpan yang masuk, sehingga retention time yang dibutuhkan untuk mengendapkan kotoran menjadi lebih singkat. Nah, setelah dilakukan analisa tersebut, dapat disimpulkan bahwa prinsip analisa kadar zat pengotor adalah kadar zat pengotor dihitung sebagai bahan yang terkandung dalam minyak sawit yang tidak larut dalam minyak yang dapat disaring setelah minyak digabungkan dalam suatu larut. Baik, cukup sekian yang dapat kami sampaikan tentang materi pembahasan analisa kadar kotoran. Jangan lupa di like and comment ya guys. Terima kasih telah menonton video kami. Sampai bertemu lagi di video berikutnya.